Harga telur ayam di Pasar Kosambi, Kota Bandung terus mengalami kenaikan. Saat ini harga telur dijual hingga Rp32.000 per kilogramnya. Padahal sebelumnya telur ayam dijual Rp26.000 per kilogram. Menurut pedagang, kenaikan terjadi mulai bulan September yang disebabkan kenaikan harga pakan ternak ayam petelur. Selain itu, kenaikan juga disebabkan meningkatnya permintaan dari program makan bergizi gratis dan dimanfaatkan para peternak dengan menaikkan harga telur. Akibatnya banyak konsumen yang terpaksa mengurangi pembelian, sementara pedagang tidak berani menyetok terlalu banyak barang dagangan. Kenaikan harga telur ayam juga diikuti kenaikan harga daging ayam potong di pasar tradisional di Kota Cimahi. Saat ini daging ayam dijual Rp42.000 per kilogramnya dari harga semula Rp34.000 per kilogram. Kenaikan juga diduga akibat kenaikan harga pakan dan tingginya permintaan pasokan untuk makan bergizi gratis. Situasi ini membuat sejumlah pembeli mengurangi pembelian mereka. Selain itu juga akibat daya beli menurun karena harga yang semakin tinggi. Masyarakat hanya berharap pemerintah dapat menstabilkan harga ini secepatnya. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita ibu rumah tangga soal harga-harga naik tak tertular ke anggota DPR di Senayan. Wakil rakyat di Senayan kini masih bisa tersenyum karena tunjangan kunjungan ke dapil naik hampir 2 kali lipat. Dari Rp400 juta menjadi Rp700 juta untuk 1 kali kunjungan. Publik menilai kenaikan anggaran dana reses tidak masuk akal. Ibarat patah tumbuh hilang berganti, seperti itulah fasilitas untuk wakil rakyat di DPR. Meski tunjangan perumahan dihapus setelah didemo besar-besaran, anggota DPR nyatanya masih mengantongi dana reses fantastis. Mencapai Rp702 juta, nyaris 2 kali lipat dari DPR periode sebelumnya sebesar Rp400 juta. Dana reses diberikan 4 hingga 5 kali dalam setahun. Ini artinya setiap anggota DPR menerima dana reses sekitar 2,8 hingga 3,5 miliar. Lonjakan dana reses dinilai tak masuk akal di tengah rapor kinerja DPR yang dinilai biasa saja. Melihat dari kinerja DPR juga kurang maksimal, terus banyak di luar sana ekonomi melemah. Menurut saya sih kayaknya terlalu tinggi ya. Kalau lihat dari kinerja DPR itu kayaknya kurang lah, mungkin diperbaiki dulu lah kinerja dari DPR-nya. Dana reses DPR adalah dana aspirasi yang digunakan untuk operasional anggota DPR saat kunjungan ke dapil. Pemirsa, ekonomi sulit, warga memilih untuk menahan belanja. Setahun 2 tahun ekonomi tak kunjung membaik, pusat belanja pun akhirnya kena imbasnya. Salah satunya adalah Grand Mall Bekasi, Jawa Barat yang semakin sepi dan akhirnya tutup. Grand Mall Bekasi, mall kebanggaan warga kota Bekasi di era awal tahun 2000-an akhirnya tutup setelah kalah pamor dan ditinggal pengunjung. Seluruh tenan dan toko tutup sejak awal tahun ini, termasuk deretan toko pakaian, toko makanan, dan toko elektronik. Sebagian toko bahkan terpasang papan dijual. Hanya ada beberapa ruko di belakang mall yang masih buka, itu pun sepi. Tampak terlihat di sebelah yang kami laporkan ini, di mana sejumlah tenan-tenan pun mulai tutup, tak ada lagi aktivitas di dalam pusat perbelanjaan di kota Bekasi ini. Akibat mal ditutup, ribuan orang yang selama ini menggantungkan hidup dari mal kehilangan pekerjaan dan pendapatan. Seperti para penjaga toko hingga tukang becak di sekitar mal. Grand Mall Bekasi di Jalan Jenderal Sudirman, Medan Satria Kota Bekasi ini dulunya menjadi tempat favorit warga Bekasi untuk berbelanja atau berlibur bersama keluarga. Namun sejak maraknya toko online, pamor mal ini mulai redup dan mencapai puncaknya 1 tahun terakhir seiring lesunya daya beli masyarakat. Data terbaru Indeks Keyakinan Konsumen IKK pada Juni 117,8 turun dari Maret 121,1. Angka ini mencerminkan pesimisme masyarakat dan lebih memilih menahan belanja. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Ya pemirsa, kalau Anda punya sofa atau kasur spring bed yang sudah tidak terpakai, sekarang nggak perlu bingung lagi untuk membuang. Cukup isi website milik DLH Jakarta dan sampah-sampah besar itu bisa dijemput ke rumah Anda secara gratis.
Warga Pasar Minggu, Jakarta Selatan ini cukup menunggu di rumah untuk membuang sofa rusak miliknya. Tidak perlu repot karena tim Dinas Lingkungan Hidup Jakarta kini bisa menjemput dan mengangkut sampah ukuran besar langsung ke rumah warga tanpa dikenakan biaya alias gratis. Tak hanya sofa, warga juga bisa membuang lemari, kasur spring bed, meja, dan furnitur besar lainnya. Layanan ini dibuka agar limbah furnitur warga Jakarta ditangani secara tepat dan bertanggung jawab, bukan asal buang yang justru bisa mencemari lingkungan. Saya sih sangat senang sekali ya, karena ini divan secara ukuran besar tidak bisa diangkut oleh sampah reguler. Jadi agar tidak mencemari lingkungan Jakarta. Untuk bisa mendapatkan layanan jemput gratis sampah besar, Anda cukup mengajukan permintaan layanan angkut di website lingkunganhidup.jakarta.go.id dan klik layanan Bulky Waste. Setelah dilakukan verifikasi dan disetujui, tim DLH akan membuat jadwal penjemputan sampah. Semua pengajuan Anda bisa dipantau melalui website seperti Anda memantau pengiriman paket barang. Selain bisa dijemput langsung di rumah, warga juga bisa membuang sampah ukuran besar di 40 titik lokasi yang tersebar di seluruh kota Jakarta. Dari Jakarta, Amrina Rida, Rizky Julianto, iNews melaporkan. Ya, setelah dijemput di rumah warga, sampah ukuran besar akan dibawa ke TPS untuk disortir. Sudah ada Amrina Rida di TPS di Jakarta Selatan. Rida, selamat siang. Mau diapakan nanti sampah-sampah ukuran besar di situ? Iya, Wiki dan juga pemirsa. Nah, usai tadi kami tim mengikuti penjemputan sampah ukuran besar ataupun juga bulky waste dari rumah warga, ternyata untuk sampah yang ukuran besar tadi langsung dibawa ke salah satu tempat pengolahan sampah yang ada di Jakarta. Kalau kami sekarang berada di saringan sampah TB Simatupang. Nah, pertanyaannya selanjutnya sampah-sampah tersebut diapakan? Nah, ternyata jawabannya adalah sampah-sampah yang tadi sudah diambil, bulky waste tadi yang sudah diambil, kemudian akan dimasukkan ke dalam mesin di belakang kami ini. Ini namanya adalah mesin primary crusher yang fungsinya adalah untuk mencacah sampah-sampah bulky waste untuk menjadi cacahan-cacahan yang lebih kecil. Nah, ini ya sampahnya, ataupun maaf kami, ini mesin primary crusher-nya berasal dari Jerman. Nah, untuk hasil dari sampah-sampah bulky waste yang tadi sudah dicacah menjadi cacahan-cacahan kecil ini seperti ini, Wiki dan juga pemirsa. Nah, di samping kami ataupun di belakang saya sekarang ini adalah hasil dari bulky waste yang sudah selama ini dicacah dan juga kemudian diolah menggunakan mesin primary crusher. Ini adalah campuran sebenarnya tidak hanya sampah bulky waste saja, namun juga sampah-sampah organik, sampah-sampah dari kali yang diambil oleh saringan sampah TB Simatupang yang tadi diolah. Dan tidak berhenti di sini, Wiki dan juga pemirsa. Setelah untuk sampah-sampah yang cacahan-cacahan kecilnya ini ditumpuk di sini menggunakan mesin primary crusher, ini nanti cacahan-cacahan ini akan diolah kembali menggunakan mesin yang kedua yang dinamakan secondary crusher. Nah, untuk mesin secondary crusher ini adalah mesin yang berasal dari Austria. Nah, nanti untuk hasil dari cacah-cacahan ini yang kemudian diolah menggunakan mesin secondary crusher, ini akan menghasilkan dua output. Output yang pertama ini adalah material kompos ataupun juga pupuk kompos yang tentunya difungsikan ataupun juga berfungsi sebagai media tanam yang bisa digunakan oleh masyarakat untuk bercocok tanam ataupun juga digunakan di bidang pertanian. Dan tadi kami melihat hasilnya bahwa untuk media tanam tersebut ini free ataupun juga gratis bisa diambil oleh masyarakat. Nah, untuk hasil yang kedua, ini cacahan-cacahan yang sudah diolah menggunakan mesin yang kedua akan menjadi material RDF ataupun juga refuse derived fuel yang merupakan material untuk nanti digunakan sebagai pengganti bahan bakar alternatif yakni batu bara yang bisa digunakan oleh pabrik-pabrik ataupun juga industri-industri lainnya. Nah, tentunya untuk semua proses ini dari penjemputan hingga nanti masyarakat bisa mendapatkan output berupa kompos lalu juga material RDF ini dilakukan secara gratis dan juga masyarakat difasilitasi oleh pihak Dinas Lingkungan Hidup dengan tujuan adalah agar nanti masyarakat bisa berpartisipasi untuk meningkatkan adanya kesadaran membuang sampah yang pada tempatnya dan juga mengurangi adanya pencemaran lingkungan yang disebabkan dikarenakan bulky waste tadi. Sementara demikian kembali ke Anda, Wiki. Baik, terima kasih Rida atas informasi yang Anda sudah sampaikan. Pemirsa,